Dalam kitab Madhab Sya'ban ini ada penjelasan bahwa di bulan Sya'ban itu ada satu malam yang agung. Wa fi syahri Sya'ban lailatul mu'azzamah mubarakah mukarramah wa hiya lailatul nisfi minhu allati yatajalla Allah fiha ala khalqihi bi umumi maghfirah wa shumul rahmatih wa yaghfiru lil mustaghfirina wa yarhamul mustarahimin. Di bulan Sya'ban ada satu malam yang malam sangat agung dan penuh dengan keberkahan, mulia, yaitu malam nisfu Sya'ban. Pada malam itu Allah bertajalli, Allah menampakkan kepada semua makhluknya dengan pemberian maghfirah yang umum, menuangkan rahmah yang tak terhingga banyaknya, mengampuni orang-orang yang beristighfar, merahmati mereka yang saling membagi rahmat pada malam itu. Dan juga Allah menerima permohonan-permohonan yang orang minta pada malam tersebut. Wa yajibu du'a as-sa'ilin wa yufarrij 'anil makrubin. Allah akan melapangkan kesulitan orang-orang yang minta pertolongan pada Allah pada malam itu. Ya. Wa ya'tiku fiha jama'ah minan nar. Pada malam itu Allah membebaskan beberapa kelompok atau satu kelompok besar dari api neraka. Dan pada malam itu yuktabu fiha al-arzaq wal a'mal, dicatat ketentuan rezeki dan amal perbuatan kita. Dan keterangan ini waqad warada fi fadliha ahaditsu katsira. Telah datang beberapa hadis yang banyak berbilangan, ada yang lemah ya, ada yang inqita, begitu. Inqita ini tidak boleh, tapi juga ada yang dianggap hasan, sahih, Ibnu Hibban, begitu. Ini seperti keterangan Imam At-Tabrani, Ibnu Hibban dari sahabat Mu'adz bin Jabal, Rasul Muhammad SAW bersabda, yatlu Allah ila jami' khalqi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah melihat, menyaksikan kepada semua makhluk di malam nisfu Sya'ban, begitu. Wa yaghfiru, dan Allah mengampuni li jami' khalqi, kepada semua makhluknya, kecuali illa dua orang, kata beliau, li musyrikin au musahin, orang yang musyrik menyekutukan Allah, dan yang kedua orang yang masih mempertahankan permusuhan, kebencian di hatinya. Hadis rawahu Tabrani wa Ibnu Hibban fi sahihihi. Jadi ketika malam penuh rahmah, malam penuh maghfirah, malam pembebasan dari berbagai macam penderitaan, ada yang tidak mendapatkan kebahagiaan. Kata Rasulullah, dua kelompok. Siapa mereka? Orang yang musyrik dan orang yang musahid, menyekutukan Allah, dan orang yang suka bermusuhan. Dalam riwayat yang lain, ulama mengatakan adalah mereka yang durhaka sama orang tua. Durhaka, kapanpun tidak bisa mendapatkan rahmat Allah. Dan orang yang mudminul khamr, atau ya, orang yang demen terus tidak mau berhenti minum minuman keras, atau kata para ulama, orang yang tidak mau berhenti dari dosa-dosa besar, walaupun dia mendapatkan malam Sya'ban, tidak dapat rahmat Allah. Orang yang suka zina, suka judi, terus dia tidak mau berhenti, nah ini yang bahaya. Tapi kalau masih mau berhenti, parajail lah dosa, babinyain lah, paposain lah dia punya salah. Allah Maha Rahmah, Allah Maha Pengampun, gitu. Jadi aneka pelajaran dari oleh panjenengan. Jangankan ketemu nisfu Sya'ban yang akan datang 100 kali
bahkan 1000 kali dia bertemu di Sya'ban, ketemu di Ramadan, tapi dia punya dosa-dosa besar seperti yang 4 tadi dikatakan, tertutup pintu maghfirah, tertutup pintu rahmat Allah untuk mereka. Berani sama orang tua, ya, musyrik, musahin, kemudian tidak mau berhenti dengan perbuatan dosa-dosa besar. Itu yang bahaya. Allah, moga-moga selamat, semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Imam Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki menjelaskan beberapa nama di malam nisfu Sya'ban. Nah, ini saya baca Pak Abu lah. Kecek malam Lestari. Jadi malam nisfu Sya'ban ini minyaknya mana? Dzakar ba'd ulama ila nisfu min Sya'ban asma'un katsirah. Menyebutkan sebagian para ulama bahwa malam nisfu Sya'ban itu memiliki nama yang banyak. Dan banyaknya nama menunjukkan kemuliaan yang dikasih nama. Wa kasratul asma' tadullu ala syarafil musamma ghaliban. Jadi orang nikah mondinya mabenya biasanya datantena orang nikah mon Allah di nyamah kenapa? Sangat polosan. Nabi Muhammad namanya apa? Masjidil Haram nyaman nabinya. Mekah ini kan nyaman nabinya. Bersemacam Baitul Atiq, bersemacam Ummul Qura, bersemacam Mekah, bersemacam tanah haram. Jadi banyak namanya itu menunjukkan kemuliaannya. Itu secara ghalib. Yang pertama nyamannya Al-Lailatul Mubarakah. Al-Lailatul Mubarakah ini yang pertama. Apa Lailatul Mubarakah itu? Karena secara zatnya aneka cetmul malam, ya. Karena pada malam itu para malaikat berkumpul dengan anak cucu Adam, Apollo. Deki malam nisfu Sya'ban ini banyak malaikat. Banyak malaikat. Keberkahan luar biasa dituangkan oleh Allah. Yang nomor 2, Lailatul Qismah. Malam pembagian. Malam membagi. Allah membagi rezeki, membagi takdirnya. Makanya malam ketika panjenengan atuh kon ya Allah, mun tak fokus takdir abdina. Mun celaka syakian makrudan. Celaka fakir miskin obo ya Allah, obo fokus. Sedekah. Makanya disebut Lailatul Qismah, malam pembagian rezeki. Maka disebutkan di dalam kitab ini ya dari Atha bin Yasar, jika malam nisfu Sya'ban nusikha li malikil maut, disalin untuk malaikat maut ismu kulli man yamutu min Sya'ban ila Sya'ban. Jadi iya apa? Salin lah. Dari Sya'ban mungkin ke Sya'ban sebekal datang. Iya lah malaikat malaikat maut Israel. Sediman deh saya cabut dari tahun itu ya, yang mana? Di mana dia? Dia. Sama nih, orang jamaah zakirin wah hadir biasa namun Selasa malam terus. Siapa nyaman? Saya rasa kan. Saya boleh kan dia umbian. Siapa? Poles. Kesalahan di Israel, tapi setahun di Sya'ban makin sampai Sya'ban sebekal deh. Makanya ini kata beda keterangan. Mari maghrib ke Isya ini kan Israel berai tak nyabut melalui susah bah. Tak ada detek. Ya Allah. Jadi ada yang mengatakan diserahkan ini nama-namanya yang mau dicabut tahun 2025. Ini yang dicabut 1446 Hijri. Moga-moga sana cabut terus khotimah ini. Tanah apa jadi menciptakan maupun depak tak kira bisa sih ngalangin. Tidak ada yang bisa mencegah ketika Israel sudah berkehendak kon ya Allah, tidak bisa. Kemudian yang ketiga Lailatul Takfir. Lailatul namanya malam penghapusan dosa. Dihapus.
dihapus. Begitu nikah seorang yang tak dihapus, nikah malam nikah penghapusan. Adalah takfirud dunub sana. Dihapus. Pokok mana sepora panjenengan malam mangkit, malam susaban dihapus. Dihapus. Kemudian yang keempat Lailatul Ijabah, malam dikabulkannya doa. Malam dikabulkannya doa. Karena apa? Ada hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, ada 5 malam. Khamsul layalin la yuraddu fihinna du'a. Lailatul Jum'ah, aw lailatul min Rajab, wa lailatul nisfi min Sya'ban, lailatul Qadar, wa lailatul Aidain. 5 malam ini mulia kata beliau. Tapi di sini tidak menyebutkan hadisnya dari Abdullah bin Umar. Ya, beliau mengatakan ada 5 malam. Yang pertama malam Jumat, yang kedua malam Rajab pertama tanggal 1, yang ketiga malam nisfu Sya'ban, yang keempat malam Lailatul Qadar, yang kelima malam 2 hari raya. Yang berikutnya yang kelima Lailatul Hayah, Lailatul Idul Malaikah. Malam nisfu Sya'ban juga namanya malam hidup, malam kehidupan, Lailatul Hayah, dan malam hari raya malaikat. Kenapa disebut begitu? La yamutu fiha bainal maghrib wal isya. Karena di malam itu tidak ada yang mati di antara maghrib dan kenapa? Malaikat Israel ki ngalak catatan ya le. Beraya jaga diri. Insyaallah. Dan malam hari rayanya malaikat. Kenapa kok malam hari raya malaikat? Karena bagi malaikat itu malam dan siang tidak ada bedanya. Dan mereka lebih khidmat malam. Makanya hari raya malam. Man kalau udah sampean malam tidur, tak bisa dia terlaksana malam. Terasna yang siang. Man malaikat tidak ada bedanya siang malam. Kemudian yang keenam disebut Lailatul Syafa'ah, malam syafaat. Malam nisfu Sya'ban disebut Lailatul malamnya syafaat. Kenapa? Karena malam itu Rasulullah mendapatkan kemuliaan dari Allah, diperkenankan memberikan syafaat untuk seluruh umatnya. Rasulullah Muhammad untuk menjenengan mulai malam makin juga Rasulullah nangis malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat nangis, ya Allah umat abdi Gusti, ummati ya Allah, ummati. Iyalah Muhammad, sepertiga saya separuh, sepertiga beri syafaat. Karena ya Allah, sisanya bagaimana? Tahu jangan malaikat Jibril. Ini yang membuat Rasul nangis itu berkali-kali. Malam ke-14 dapat separuh. Malam terakhir 15 baru Allah katakan engkau kasih semua selama mereka muslim. Makanya Rasulullah mengatakan syafaatku untuk mereka orang-orang yang berdosa syafaati li ahlil kabair. Secek rajin dosa, sebanyak kalerona lebih akan dijanjikan syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan malam itu adalah malam nisfu Sya'ban. Makanya disebut Lailatul Sya'ban. Kemudian yang ketujuh malam Baroah, yaitu malam pembebasan, bebas dari neraka, bebas dari ketidaknyamanan, bebas. Malam ketika minta Allah pembebasan dari api neraka. Berikutnya banyak malam Jaizah, Lailatul Rajhan, Lailatul Tadim, Lailatul Qadar, malam pemberian. Sampai beri banyak nih Kak, malam kenikah. Malam kenikah luar biasa. Jangan sampai kalau sampai dapat bagian. Yang terakhir adalah Lailatul Ghufran. Lailatul Ghufran wa min asma'iha Lailatul Ghufran wal itqu minan niran. Apa artinya? Mereka itu dimerdekakan dari panasnya api neraka. Jadi kalau sampeyan yang bisa menghormati, menghidupkan, memuliakan malam Sya'ban akan banyak mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kalau panjenengan termasuk di antara orang-orang yang dipilih oleh Allah bisa menghidupkan malam Isya. Ngira cara menghidupkannya hadir ke masjid, hadir ke mushola, sholat maghrib, isya dan berjamaah, baca Yasin 3 kali,
yang diajarkan oleh para guru kita, para ulama-ulama kita. Mohon panjenengan tak sempat, panjenengan sibuk, tak bisa guru ke masjid, tak bisa guru ke mushola. Jangan tinggalkan, kerjakan di rumah panjenengan. Tak bisa lestari maghrib, kaisa. Tak kenapa, masih ada waktu sampai terbitnya fajar. Terbitnya apa? Kata sampai kalau ditulis mana? Lakoni. Ampun saya pakon sekarang para ulama. Cek kalau pai maca dua di susah diawali dengan Yasin 3 kali. Moga-moga paling selamat sama Gusti Allah, paling sehat abdi nabi para ajuna. Ini ona Fatihana pandaretan untuk beberapa hari kalintong yang akan datang akan ada acara haulnya guru kami tercinta Syekh Badrul Musduki. Kadinto bertepatan dengan haul beliau yang ke-23 dan haflatul imtihan hari lahir Pondok Pesantren Berdijah yang ke-59. Moga-moga beliau Syekh Badri ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah bersama para masyayikh yang ada di Berdijah dan Pondok Pesantren Berdijah nikah. Moga-moga terus dimakmurkan oleh Allah, terus dimakmurkan oleh Allah, melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah min ahli Quran, min ahli sunnah wal jamaah. Dan kita juga berdoa, kita juga mengucapkan selamat pada Pondok Pesantren Sidogiri yang beberapa hari lagi kami kejukan akan menyelenggarakan hari lahir Pondok Pesantren Sidogiri. Kita doakan terus dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus dimakmurkan, melahirkan generasi-generasi santri-santri yang bisa melahirkan kemuliaan terhadap keluarganya, lingkungan dan masyarakatnya, terutama untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW, untuk bangsa Indonesia tercinta. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Alhamdulillah.